Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-22, demikian pembacaan firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita pikirkan tentang kehidupan ini setelah kita akan mengakhiri hidup kita di masa sekarang? Apa yang telah kita persiapkan untuk hidup kita di masa yang akan datang? Banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa tidak akan ada kebangkitan setelah kematian. Itulah pola pikir yang sedang diluruskan oleh Rasul Paulus sehingga ia menuliskan suratnya kepada jemaat yang berada di Korintus. Bahwa jika kita tidak memiliki kebangkitan setelah kematian, maka sia-sialah kita melakukan banyak hal di dunia ini. Lebih baik kita makan dan minum jika kita hanya akan mati pada akhirnya. Tetapi kita masih memiliki hal yang lebih baik dibanding kehidupan kita yang sekarang ini, yakni kehidupan yang akan datang, yakni kebangkitan setelah kematian. Apa yang boleh dikatakan oleh Rasul Paulus untuk membuat analogi tentang keberadaan kita setelah di dalam Kristus? Paulus menggunakan penganalogian yang sederhana, sama seperti manusia yang bersekutu di dalam Adam pada hakikatnya akan mati. Tetapi mereka yang bersekutu di dalam Kristus, maka mereka akan dibangkitkan. Bahwa lewat satu orang, kematian semua orang. Tetapi lewat satu orang, kebangkitan bagi banyak orang. Mengapa demikian? Ternyata di sana kita melihat satu hal, bahwa ternyata Adam menjadi awal mula manusia seluruhnya mendapati dirinya, mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Tetapi kebangkitan Kristus adalah menjadi awal mula bagi kita yang beriman kepadanya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Apakah saudara memahami satu hal, bahwa kematian itu adalah untuk semua orang, tetapi keselamatan itu adalah untuk mereka yang beriman kepada Kristus. Mengapa demikian? Mengapa harus beriman kepada Yesus Kristus? Karena ternyata sama seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Nikodemus, bahwa kita harus dilahirkan kembali. Maka apa yang boleh melahirkan kembali? Padahal kita sudah lahir di dunia ini. Apa yang boleh melahirkan kita kembali? Inilah yang disebut dengan kelahiran kembali di dalam Roh Kudus. Roh itulah yang menuntun kita kepada kebenaran, yakni beriman kepada Kristus. Sehingga ketika kita sudah beriman kepada Kristus, Roh itu terus menuntun kita untuk memampukan kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita sama seperti hidup di dalam Kristus. Sehingga kita akan melihat bahwa kematian itu bukan menjadi sesuatu hal yang harus dihindarkan, tetapi kematian itu malahan bisa menjadi penghiburan bagi orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena lewat kematian itulah menjadikan kita akan memasuki kehidupan yang baru karena dibangkitkan kembali oleh iman kepada Yesus Kristus. Maka ini menjadi sukacita yang besar bagi kita. Sehingga apa yang boleh kita kerjakan di dunia ini bukan menjadi pekerjaan yang sia-sia jika kita tujukan itu kepada Tuhan. Tetapi kita menjadi manusia yang terpanggil bahwa ketika kita menderita untuk Kristus,
untuk berita firman itu, maka ini menjadi suatu kehormatan bagi kita. Lihatlah, banyak orang yang mampu berkata, "It is be the honor for me." Ini menjadi suatu kehormatan bagiku jika aku bisa melakukan hal yang demikian bagimu. Lihatlah bagaimana pelayan-pelayan itu bisa melayani raja mereka dengan berkata, "Itu menjadi suatu kehormatan bagiku." Ini juga akan menjadi bagian bagi kita. Mari kita berkata, ini menjadi kehormatan bagiku. Mengapa demikian? Karena aku hidup di dalam Kristus dan mati di dalam Kristus. Ini yang terpenting dan inilah yang seharusnya. Jika kita memilih untuk hidup, maka kita akan berada di dalam Kristus. Tetapi jika kita memilih untuk mati, maka kita akan mengacuhkan ajaran kebenaran yang disampaikan dalam pemberitaan hari ini. Ingatlah, siapa yang lahir 2 kali, maka ia akan mati 1 kali. Tetapi siapa yang mati 2 kali, berarti dia adalah yang lahir 1 kali. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Bapa atas pemeliharaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kini kami semakin mengerti Bapa, bahwa kami sedang mempersiapkan diri kami untuk kehidupan kami di dalam kekekalan. Terpuji nama-Mu dan dimuliakan nama-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.